Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Lutfi Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Memasuki abad ke-21, dampak globalisasi membawakan banyak perubahan. Salah satunya pada gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia, yang saat ini terbagi menjadi 4, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan Hizbut Tahrir. Yang pertama yaitu Muhammadiyah, yang artinya pengikut Nabi Muhammad, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Ajaran dan pemikirannya yaitu mengamalkan ibadah yang tercantum dalam Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Segala hal baru mengenai ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Menggunakan metode hisab untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Pengikut Muhammadiyah lebih dari 25 juta muslim di Indonesia, yang basis sosialnya yaitu sekolah modern, pedagang, penduduk kota yang mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Dakwah menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh, memfokuskan dakwahnya pada pendidikan dan pelayanan kesehatan dan juga pada pemurnian dan pembaharuan. Muhammadiyah mengikuti 3 prinsip, yaitu tabsyir yang artinya menyenangkan, islah yang artinya memperbaiki, dan tajdid yang artinya memperbarui. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Ajaran dan pemikirannya menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain mengikuti dan mengamalkan ibadah yang ada di Al-Quran, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya tahlilan, istighosah, dibaan, dan masih banyak lagi. NU juga meyakini adanya berkah yang bisa diambil dari orang soleh. NU juga mengikuti 4 imam mazhab: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pengikut NU sekarang mengalami pergeseran. Di Indonesia sekarang berjumlah 40 juta jiwa, yang mayoritas berada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Dalam menentukan basis massa, NU ada 2 istilah yang dipakai, yaitu massa jami'iyah dan massa jamaah. Pendekatan dakwahnya menggunakan pendekatan kultural yang menjunjung tinggi prinsip aswaja, yaitu tawazun yang artinya seimbang, tasamuh yang artinya toleran, tawasud yang artinya moderat, dan istijab yang artinya tegak lurus. Yang ketiga adalah Salafi, didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dibawa masuk ke Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal ke-19. Ajaran dan pemikirannya yaitu upaya pembersihan ragam bid'ah, penyimpangan, dan meyakini adanya larangan melakukan gerakan separatis dalam sebuah pemerintahan Islam yang sah. Jumlah pengikut Salafi di Indonesia ini masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan NU dan Muhammadiyah. Pendekatan dakwahnya untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak, sedangkan apa yang dianggap benar akan disampaikan walaupun
itu pahit. Dan yang terakhir adalah Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Masuk pada Indonesia di tahun 1980-an. Ajaran dan pemikirannya menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, menolak segala tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi produk barat modern, dan menggantinya dengan tatanan Islam. Mayoritas pengikut Hizbut Tahrir di Indonesia ini adalah kaum dari kalangan mahasiswa di kampus perguruan tinggi umum. Pendekatan yang digunakan oleh Hizbut Tahrir ini adalah pendekatan demonstratif publikatif dan juga menggunakan pendekatan sel membentuk kelompok untuk diberikan doktrin tentang khalifah dan sistem politik Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.